Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sebuah kabar menggembirakan terdengar dari istana. Hasan Nasbi menyatakan ia tidak jadi mundur sebagai Kepala Kantor Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Hasan menyatakan Presiden Prabowo memintanya untuk tetap memimpin lembaga komunikasi presiden itu. Berita ini menunjukkan narasi bahwa Prabowo hendak membersihkan orang-orang Jokowi sama sekali tak berdasar. Hasan dikenal sebagai salah seorang kepercayaan Jokowi. Posisinya sempat goyang ketika tersiar kabar Prabowo marah karena Hasan berkomentar sinis tentang kiriman kepala babi ke kantor Tempo. Hasan mengatakan kepala babi itu sebaiknya dimasak saja. Sesudah insiden dengan Tempo itu dikabarkan Hasan tidak pernah lagi diundang ke rapat-rapat kabinet. Hasan mengajukan surat pengunduran dirinya pada 21 April. Tapi surat itu tidak disampaikannya langsung pada Prabowo, melainkan ia titipkan pada Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Saat mengumumkan pengunduran dirinya, Hasan menyatakan ia mundur berdasarkan keputusan yang matang. Menurutnya itu bukan keputusan yang mendadak, tiba-tiba, dan dilakukan secara emosional. Hasan mengaku mengundurkan diri karena ada sesuatu yang tidak bisa ditanganinya lagi. Sudah pernah saya sampaikan bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kami pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi, kata dia. Selama sekitar 10 hari berikutnya tidak terdengar suara apapun dari istana. Yang lebih ramai bicara adalah mereka yang berada di luar pemerintah. Koalisi masyarakat sipil yang merupakan gabungan sejumlah LSM, yakni Imparsial, PBHI, Elsam, Walhi, HRWG, De Jure, Setara Institute meminta pemerintah meninjau kembali posisi Hasan Nasbi sebagai ketua PCO. Ray Rangkuti mengatakan setelah Hasan Nasbi diturunkan, giliran berikutnya adalah Gibran. Ferdinand Hutahian dari PDIP bahkan meminta PCO dibubarkan saja karena tak ada gunanya. Rocky Gerung menyimpulkan Prabowo perlahan mulai mengamputasi pengaruh Jokowi dari lingkar kekuasaan. Muhammad Anas menyatakan kini Prabowo mulai tidak membutuhkan orang-orang yang dititipkan Jokowi dalam pemerintahannya sehingga hal ini bisa menjadi faktor awal perbedaan jalan antara Prabowo dan Jokowi. Komentar-komentar serupa banyak terdengar di ruang publik. Pada intinya, pengunduran diri Hasan dianggap sebagai hasil dari perintah Prabowo yang tidak ingin Hasan masih berada di lingkaran kekuasaannya. Dan Prabowo dianggap menendang Hasan karena hubungannya dengan Jokowi sudah memburuk. Kini narasi tersebut terjungkal. Terbukti bahwa Presiden Prabowo tidak ingin Hasan meninggalkan posnya. Pada 5 Mei, Hasan sudah diundang untuk menghadiri rapat kabinet paripurna. Dalam rapat itu, Prabowo memberi isyarat bahwa dia akan tetap mempertahankan Hasan. Presiden memang tak menyebut nama Hasan sekalipun. Tapi dengan segera semua orang tahu bahwa ucapan-ucapan Prabowo diarahkan pada Hasan. Prabowo menyebut bahwa kesalahan dalam komunikasi bisa dimaklumi, terutama bagi pejabat yang baru menjabat. Ada menteri-menteri yang sudah senior, sudah lama pengalaman, dan ada yang baru. Ya kan? Baru menjabat, kata Prabowo. Presiden kemudian menyinggung soal juru bicara yang kesleo lidah dalam pernyataan publik. Jadi sudahlah, mungkin ada juru bicara saya kesleo. Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat. Benar nggak tambahnya? Dan benar saja pada 6 Mei Hasan muncul di depan wartawan dan menyatakan dia tetap memimpin PCO. Menurut saya perkembangan ini memiliki makna penting. Serangan terhadap Hasan harus dilihat dalam dua tujuan. Pertama, untuk menyingkirkan orang-orang dekat Jokowi dari pemerintahan Prabowo. Itu sangat terlihat dalam komentar-komentar yang tadi saya kutip. Mereka ingin menegaskan bahwa Jokowi adalah ancaman bagi Prabowo. Mereka membangun narasi bahwa pada dasarnya Jokowi memilih berada di dekat Prabowo agar bisa terus menjaga posisi dalam lingkaran kekuasaan. Ini semua diperlukan agar keluarga Jokowi masih akan berperan dalam pemilu 2029, 2034, dan mungkin terus dan selanjutnya. Karena itu semua anasir pro-Jokowi harus dibersihkan.
Bahkan sebuah acara alamiah seperti kedatangan para ex-menteri Jokowi ke kediaman sang mantan presiden di Solo dimaknai sebagai perwujudan adanya matahari kembar dalam panggung politik Indonesia. Upaya penyingkiran Gibran yang dimotori para purnawirawan TNI adalah bagian dari orkestrasi yang sama. Penyingkiran Hasan Nasbi juga perlu dibaca dalam skema tersebut. Bahkan orang-orang Gerindra pun digosok-gosok untuk khawatir dengan kemungkinan kebangkitan keluarga Jokowi itu. Mereka dibuat percaya bahwa kubu Jokowi adalah ancaman serius bagi keberlangsungan kekuasaan mereka. Karena itulah Hasan Nasbi tidak boleh lagi berada di posisi sangat strategis ini. Kedua, ini adalah serangan terhadap rezim Prabowo ini sendiri. Ini adalah semacam upaya memperlemah keabsahan pemerintah Prabowo di mata masyarakat. Karena itu krisis demi krisis harus dilakukan. Serangan agar Prabowo menanggalkan posisi Hasan adalah bagian dari upaya mendepak orang-orang terbaik dari lingkaran kekuasaan Prabowo. Saya rasa para penyerang menganggap Hasan sebagai salah satu tokoh politik yang bisa melindungi Prabowo dari serangan-serangan politik yang seringkali membabi buta. Hasan adalah tokoh pintar yang bisa menjadi benteng pertahanan Prabowo. Dan jangan lupa, di dalam PCO ada tokoh-tokoh muda yang juga intelek, kritis, dan pintar. Saya merasa PCO ini selama ini masih underutilized di setengah tahun pertama pemerintahan Prabowo. Hasan dan timnya ini adalah orang-orang yang menurut saya bisa diandalkan Prabowo. Dan karena itulah di mata para penyerang, mereka harus disingkirkan. Kejadian kepala babi adalah peristiwa kecil yang tak perlu ditafsirkan sebagai bukti ketidakmampuan Hasan dan kawan-kawan. Saya bersyukur bahwa orkestrasi untuk menyingkirkan Hasan sejauh ini gagal dilaksanakan. Kedepan saya berharap Presiden memberikan otoritas dan tugas yang lebih bertenaga kepada Hasan dan kawan-kawan. PCO selama ini justru tidak dioptimalisasi dalam komunikasi Presiden. Dari yang saya tahu, PCO justru underutilized, tidak dimanfaatkan secara semestinya. Musuh-musuh pemerintah Prabowo pun saya percaya tahu itu. Karena itu ke depan, kepintaran orang-orang di lembaga itu harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Sudah banyak pihak yang mengingatkan bahwa salah satu kelemahan pemerintah Prabowo selama 6 bulan ini adalah soal komunikasi. Komunikasi adalah kerjaan yang harus diemban PCO. PCO seharusnya bukan sekedar jadi juru bicara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan atau pemangku kepentingan lain. PCO seharusnya menjadi lembaga yang secara terencana dan berhati-hati menjalankan fungsi komunikasi pemerintah. Menjelaskan, mendengarkan, menjawab. Hasan seharusnya memang ditempatkan di posisi yang sangat dekat dengan kursi presiden. Percayalah, program-program berkualitas dari pemerintah tak akan banyak berarti bila tidak disertai komunikasi yang baik. Karena itulah saya bahagia dengan kembali Hasan dan geng PCO-nya. Saya percaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana menjalankan apa yang harus dilakukan. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.